Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ika dalam channel YouTube Tech Home Education. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke, hari ini hari pertama kita puasa ya. Hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, hari ini kakak mau share soal TPS yang sering muncul dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Oke, masih semangat semuanya. Semoga kalian selalu dilimpahi oleh rahmat kesehatan dan wabah yang sedang kita hadapi cepat berlalu. Oke, hari ini kakak mau melakukan pembahasan khusus lagi ya, share tentang soal yang sering keluar 10 tahun terakhir. Seperti yang kita ketahui, pemerintah tiba-tiba memutuskan untuk merubah sistem UTBK dengan hanya menguji TPS atau tes potensi skolastik. Tentunya adik-adik untuk mengakali persaingan di tes TPS atau ujian UTBK ini harus mengetahui soal-soal yang sering keluar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Apa yang sering keluar, lalu tentu memperbanyak latihan di bagian tersebut. Nah, hari ini kakak mau share nih sama kalian soal yang sering muncul dalam kurun waktu 10 tahun terakhir khusus di bagian TPS. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Kakak juga minta tolong like, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang lainnya. Semoga rantai-rantai kebaikan itu tetap bisa dilanjutkan kepada orang-orang yang membutuhkan selain kalian. Oke, yang pertama kita bicara TPS itu nanti kakak sajikan tabelnya ya, dan juga diagramnya yang paling sering muncul dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah yang pertama silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme itu biasanya dia itu menanyakan cara menyimpulkan suatu kalimat. Nah, kalian juga bisa tuh lihat pembahasan TPS part 1, 2, dan 3. Di sana kalau nggak salah sudah kakak share cara mudah kita menyimpulkan kalimat atau paragraf. Nah, yang kedua itu materi penalaran analitis. Biasanya menanyakan bagaimana cara kita mengetahui urutan atau pola suatu kegiatan atau sekelompok orang atau beberapa benda berdasarkan soal cerita yang disajikan dalam bentuk paragraf. Yang ketiga itu materi operasi hitung sederhana. Nah, di sini disajikan deret suatu barisan angka atau huruf. Itu sering juga muncul. Yang keempat yang sering muncul adalah operasi hitung sederhana. Ya, yang kakak mohon maaf kalau tadi kebalik ya. Yang ketiga tadi materi deret angka. Yang keempat materi operasi hitung sederhana. Itu ada penjumlahan, pembagian, perkalian, pencarian nilai, dan juga operasi hitung bilangan. Yang kelima adalah hubungan kata kerja, kata benda, ada kata sifat sesuai dengan kata, dan hubungan logis antara keduanya. Nah, itu dia. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bukan hanya materi yang sering muncul, ada juga materi yang jarang muncul pada kurun waktu 10 tahun terakhir, itu seperti antonim dan sinonim dan juga lain-lainnya. Itu juga harus diperhatikan, takutnya nanti fokusnya bukan ke soal yang sering muncul tetapi inovasi lagi di soal. Jadi adik-adik harus tetap mempersiapkan semuanya. Di sini ada 16 kategori, kakak sebutkan saja, mungkin nanti kalian bisa lihat. Ada silogisme, penalaran analitis, 3 deret angka, 4 operasi hitung sederhana, 5 hubungan kata, 6 deret gambar, 7 soal matematis, 8 hubungan gambar, 9 padanan karya, 10 hitungan geometri, 11 pola 9 gambar, 12 relasi ya, hubungan antar kalimat, 13 hubungan tabel matematis, 15 kelompok kata, 15 sinonim, 17 antonim. Itu yang sering muncul
61 soal dari 2009 sampai 2018 itu yang sudah kakak sebutkan 5 tadi. Yang jarang muncul itu relasi, soal tabel, tapi sekarang sudah mungkin mulai lagi tabel ini ya, jarang tabel ini yang tidak dikeluarkan dalam soal analisis. Ya, kelompok kata, kata baku, kata hubung, jangan lupa juga sinonim dan antonim. Nah, selanjutnya untuk materi bahasa Indonesia yang yang sering keluar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang pertama adalah kesesuaian pernyataan. Ya, materi kesesuaian pernyataan biasanya menanyakan pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi wacana, khususnya yang berkaitan dengan apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Ya, itu yang pertama, materi yang kesesuaian dengan pernyataan. Yang kedua yang sering muncul dalam bahasa Indonesia itu adalah materi ide pokok. Ini juga kalau di ujian-ujian bahasa Indonesia yang biasa juga sering ya. Biasanya menanyakan gagasan utama, pokok pikiran, ada tema dan inti dari keseluruhan paragraf ya. Kalian bisa lihat juga contohnya di pembahasan penalaran umum atau TPS part 1, 2, dan 3. Yang ketiga yang sering muncul adalah kesalahan ejaan. Ya, biasanya menanyakan huruf, kata, imbuhan, tanda baca, maupun gabungan frasa yang salah. Nomor 4 itu menanyakan simpulan. Ya, biasanya menanyakan ikhtisar, rangkuman, intisari, maupun informasi yang terkandung dalam suatu teks atau paragraf. Nah, yang terakhir apa yang sering muncul itu kalimat efektif dan tidak efektif. Biasanya menanyakan penulisan yang sesuai dengan EYD, ya, kata baku, tidak baku, sesuaikah dengan kaidah penulisan, kelengkapan subjek, predikat, dan penggunaan objek dan keterangannya. Nanti kakak sajikan juga tabel dan diagramnya, kalian bisa lihat di sana. Yang ketiga itu kita bicara tentang bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris ini yang sering kali muncul. Yang pertama itu top 5 materinya yang sering muncul, materi comprehending main idea ya. Itu biasanya menanyakan ya sama sih seperti bahasa Indonesia, gagasan pokok ya, pikiran utama, tema, inti dari keseluruhan paragraf atau wacana. Yang kedua, materi restating phrase and sentence. Ya, itu dia disajikan biasanya menanyakan kalimat dalam pilihan jawaban yang memberikan makna atau maksud dari kesesuaian informasi yang ada dalam wacana. Yang telah mengalami perubahan struktur dan juga penggantian kata dengan makna yang sama. Yang ketiga itu materi author related ya. Itu tadi biasanya menanyakan tujuan penulisan, tone penulisan, keberpihakan penulis dalam cerita atau dialog, maupun makna yang tersirat yang hendak ditanyakan. Yang keempat, understanding specific information. Nah, kayaknya ngerti nih maksudnya ya, informasi khusus ya. Biasanya ini berkaitan dengan 5W1H. Ya, kalian pasti tahu karena kalian kayaknya lebih pintar bahasa Inggrisnya dari kakak. Yang nomor 5 itu materi defining the topic. Nomor 5 tadi defining the topic itu biasa menanyakan kalimat yang paling mempresentasikan atau mewakili seluruh dari tema ya. Akan tetapi kalau bahasa Inggris ini mungkin juga perlu diperhatikan finding contextual meaning ya. Nah, jadi yang biasanya terkait dengan suatu kata causing true atau false ya, pernyataan benar atau salah, atau yang patut itulah beberapa hal yang patut diperhatikan dalam bahasa Inggris. Mungkin nanti kakak sajikan tabelnya. Pesan kakak lagi, jangan hanya dipelajari hal-hal yang sering muncul, misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, tapi juga perhatikan hal-hal yang termasuk dalam tabel ya, yang sering keluar, mana tahu yang jarang keluar yang sekarang yang menjadi fokus dari panitia UTBK. Oke, sekian dulu, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.
Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau kakak ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Oke, mari kita bantu like, comment, dan share channel YouTube ini. Semoga kakak dengan teman kakak masih bisa ya, bukan masih, dapat membantu kalian untuk lulus di kampus-kampus impian kalian. Semangat, dadah!